Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Gabrina dengan NIM 2023-27018. Tujuan video ini ingin mengisi salah. Tujuan video ini ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan MK Manajemen Sumber Daya Manusia. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Hari ini saya akan bahas topik yang penting banget buat dunia kerja, yaitu tentang seleksi tenaga kerja. Nah, mungkin di antara kalian ada yang lagi melamar kerja atau malah jadi bagian HR yang sibuk cari karyawan terbaik. Jadi yuk kita bahas, kenapa sih seleksi tenaga kerja itu penting dan bagaimana caranya biar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, apa itu seleksi tenaga kerja? Jadi, seleksi tenaga kerja itu adalah proses pemilihan calon karyawan yang dilakukan perusahaan buat nyari orang yang cocok sama posisi tertentu. Intinya, prinsipnya itu the right person in the right job, atau dalam bahasa Indonesia, orang yang tepat di tempat yang tepat. Menurut beberapa ahli, seleksi itu bukan cuma tentang pilih-pilih, tapi ada analisis yang mendalam. Contohnya, ada yang namanya analisis jabatan, yaitu nentuin kebutuhan spesifik untuk setiap posisi. Kalau proses ini dilakukan dengan benar, perusahaan bakal dapat karyawan yang tidak cuma kompeten, tapi juga betah kerja di sana. Selanjutnya ada metode seleksi. Nah, ngomongin soal metode, ada dua cara utama yang sering dipakai, yaitu metode ilmiah dan non-ilmiah. Kalau metode ilmiah, perusahaan biasanya pakai sistem yang terstruktur. Misalnya, lewat tes tertulis, wawancara mendalam, atau simulasi kerja. Ini semua berorientasi ke presentasi atau kebutuhan real perusahaan. Sebaliknya, metode non-ilmiah cenderung lebih santai, biasanya cuma berdasarkan pengalaman atau pikiran aja, misalnya penelitian dari surat lamaran, rekomendasi, atau sekedar kesan pertama waktu wawancara. Tapi, seiring berkembangnya zaman, metode ilmiah jelas lebih efektif karena datanya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada kendala dalam seleksi. Tapi, tentu saja, proses seleksi tidak selalu mulus. Ada beberapa tantangan yang sering muncul, seperti kurangnya pelamar yang memenuhi kualifikasi. Kadang perusahaan sudah bikin kriteria super spesifik, tapi pelamar yang cocok jumlahnya minim. Yang kedua, masalah etika. Misalnya, keputusan seleksi dipengaruhi nepotisme atau hal-hal di luar profesionalisme. Yang ketiga, fasilitas terbatas. Keterbatasan anggaran atau alat seleksi juga bisa bikin proses ini jadi kurang optimal. Makanya, penting banget buat perusahaan punya strategi yang jelas dan tetap berpegang pada prinsip keadilan. Selanjutnya ada tips seleksi. Tips seleksi yang efektif. Jadi, gimana caranya biar proses seleksi bisa efektif? Ada 3 poin utama yang bisa dijadikan panduan. Yang pertama, keakuratan. Pastikan
Proses seleksi benar-benar bisa memprediksi kinerja calon karyawan. Yang kedua, keadilan. Semua pelamar yang memenuhi syarat harusnya kesempatan yang sama. Yang ketiga, keyakinan. Tim yang terlibat dalam seleksi harus yakin dengan manfaat sistem yang mereka gunakan. Kalau tiga ini diterapkan, insya Allah perusahaan bakal dapat karyawan yang produktif dan cocok dengan kebutuhan. Selanjutnya penutupan. Jadi, itu dia pembahasan kita tentang pentingnya seleksi tenaga kerja. Ingat, proses seleksi yang baik bukan cuma membantu perusahaan, tapi juga memberikan pengalaman yang positif buat pelamar kerja. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua, terutama yang lagi terlibat di dunia rekrutmen. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.